syukur alhamdulillah kita bisa menepati janji untuk istiqomah selalu mengikuti kajian ilmu syariat yang baru kita temukan, menemukan kembali manhaj salaf yang hilang dari kawasan kita, kawasan Madura. Kalau Rasulullah bersabda innal islama bada'a ghariban wa sayu'udu ghariban, ini yang dimaksud dengan manhaj salaf yang hilang. Islam mula-mula disebarkan, didakwahkan oleh Rasulullah di Mekah. Orang Mekah tidak mengenal Islam yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, padahal sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Nabi Isa yang menyampaikan dakwah manhaj salaf sama. Tapi penduduk Mekah sudah tidak mengenal lagi. Wa sayaudu Islam akan kembali asing. Manhaj salafnya kembali asing, bukan Islamnya. Orang Madura hampir bisa dikatakan 99% is Muslim, tapi hampir bisa dikatakan 95% tidak beragama dengan manhaj salaf seperti yang diajarkan, dipraktekkan oleh Nabi di tengah-tengah sahabat. Oleh karena itu kita kembali sekarang menemukan manhaj salaf. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan saya sebagai pengasuh bisa mengajak para mustabi'in mustami'at untuk beragama dengan manhaj salaf, manhajun nubuwah, cara beragama kenabian, atau manhajun nabiyyin, cara beragama semua nabi, yaitu berpedoman kepada wahyu Allah, mempraktekkan ajaran agama dengan berkatalog putusan Allah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Jadi agama ini satu sejak Nabi Adam pertama sampai Nabi yang terakhir Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Manhajnya sama, tauhidnya sama, cuma cara menyampaikan konsep tauhid berbeda-beda, tapi intinya la rabbah illallah, la ilaha illallah. Kalau di sini konsepnya tauhid bukan dibagi, tauhid tidak dibagi, tetapi tauhid merupakan rangkaian dari dua iman, iman rububiyah dengan lambang la rabbah illallah, iman uluhiyah dengan lambang la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke laptop. Coba dibuka Riyadhus Shalihin. Mana tahu? Karena kita selama ini beragama dengan akal dan perasaan. Dalilnya kitab kuning, maka banyak teracuni. Kitab kuning itu banyak meracuni keagamaan kita. Oleh karena itu kita kembali ke Quran hadis agar beragama punya ukuran. Kalau langsung membaca kitab kuning yang selama ini diterapkan di pesantren-pesantren, kita beragama tidak punya ukuran. Maka jangan heran kalau
alumni dari pesantren yang bukan bermanhaj salaf sampai tua tidak paham tentang syirik dan bid'ah. Kok tahu? Tak tahu. Saya sendiri mengalami. Oleh karena itu kitab kuning disimpan dulu. Kita kembali ke pemurnian. Kata Rasulullah, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnah Rasul. Aku tinggalkan dua pusaka kitab wahyu. Kalian tidak akan tersesat, tidak akan salah agamanya selama pedoman dengan keduanya. Pedoman agama dengan wahyu Al-Quran dan hadis, yaitu Quran dan hadis. Jam buka bareng ya. Coba buka nomor nih. Setiap kajian saya baca Riyadhus Shalihin, tapi nanti di belakang ada penjelasan yang lain. Coba itu Riyadhus Shalihin hadis nomor 1154 sampai 1155. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yautasilu rajulun yaumal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tukrin wa yudahhinu min jubnihi. Seorang laki-laki kalau mandi di hari Jumat untuk ke masjid bersuci, sebagaimana seharusnya, kemudian memakai parfum wangi-wangi minyak rokok, au yamassu min tibirihi baitihi, memakai harum-harum yang kepunyaannya, summa yahruku wala yufarriqu bainas naili, kemudian dari rumah menuju masjid tidak berbuat dosa kepada sesama manusia. Akalengka dua orang rapat kemudian elengkai pesa, tak ya. Itu namanya dosa sosial. Ini enggak, langsung ke masjid pakai wangi-wangi, setelah bersuci mandi, kalau bisa mandi semacam mandi junub. Bahkan ulama ada mengatakan wajib mandi di hari Jumat, karena bekal dari muktamar, pertemuan mingguan umat Islam berkumpul di satu tempat, biar baunya tidak menyengat mengganggu orang lain. Langsung berangkat ke masjid. Dan ayo fariqu bainas naini, kan ada orang duduk lalu dia salat di tengah. Summa yusalli ma kutiba lahu, kemudian salat sesuai dengan yang diharusnya. Summa yumsitu idza takallama al-imam, kemudian diam menyimak memperhatikan khotib yang menyampaikan. Imam yang dimaksud khotib. Illa ghufir lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kecuali 1 minggu dosanya diampuni. Luar biasa. 1 minggu dosanya dihapus dari tulisan catatan amal, asal berangkat seperti tadi. Ini khusus hari Jumat dan maka jujur di atas bursa, pusat bursa itu ranking dan pahala hari Jumat di masjid. Umat Islam yang sudah mukallaf untuk mencari ranking, nilai tertinggi di hadapan Allah. Kalau di hari Jumat bukan di pasar, bukan di tempat kerja, bukan di rumah, tapi di masjid. Ini hampir hilang di Madura, karena masjid kebanyakan diramaikan, dibisingkan oleh murattal qiraat, bising di dalam masjid. Karena orang punya andalan, ini masih qiraat, jangan berangkat dulu.
Coba tiru di Bangkok, ada rotan, tapi di dalam dipenuhi dengan orang baca Quran. Apalagi akhir-akhir ini memang ada di hadis diterangkan oleh Nabi, kelak orang bangga dengan bangunan masjid, tapi isinya kosong. Masjid dihias, diket-ket, akibatnya masuk ke masjid tidak khusyuk, melihat sana, melihat sini. An Abi Hurairah anna Rasulullah qala. Hadis yang kedua 1155. Siapa mandi di hari Jumat waslal jenang berarti seperti mandi keramas, mandi besar. Yang ini lokmen bagaikan. Tapi kalau perempuan dikasih tempat boleh ke masjid, tidak boleh dihalangi ke masjid. Bisa pasang tabir. Malah kalau perempuan sholat Jumat, duhurnya dipotong, tinggal 2 rakaat, pahalanya besar. Karena di hari Jumat ada pengajian rutin. Pengajian rutin, khotbah, ini di gunung. Ada ke Arab. Wala Nabi ke Arab. Itu fatwa ceramah mingguan. Ceramah. Wah, macam khotbah ke Arab, penondong tapi ada Madura. Summa roha bisa'atil ula. Kemudian orang tadi berangkat pada jam pertama. Fakanama qorobah badanatan. Sudah pernah disampaikan. Maka dia mendapat pahala besar sebesar korban unta. Kalau sapi limusin 2 kali lipat sapi yang berangkat pertama. Kita urut saja jam 11. Tekui masjid ada. Padahal kalau orang Madura rata-rata tidak kerja di hari Jumat untuk persiapan kemas. Ada yang lakoh kokang, tapi berangkat mulai ada. Saya tahu ada sama lain ini kan ada. Rasulullah di haji wada. Haji Rasulullah hanya 1 kali. Umrahnya 4 kali setelah hijrah ke Madinah. Rasulullah membawa korban unta berapa? Telur apa 5? Apa 10? 100 unta. Luar biasa. 100 unta disembelih, 60 lebih disembelih dengan tangannya sendiri, baru lebihnya diserahkan ke Sayyidina Ali. 100 unta, 1 unta sama dengan 2 sapi besar. Tak heran, karena orang makrifat hakikat dunia seperti apa, hakikat akhirat seperti apa. Saya kata Rasulullah, ini di perjalanan mau pulang ke Madura. Saya dari Jakarta mau pulang ke Madura. Di tengah-tengah perjalanan ada rest area istirahat. Inilah dunia. Kalau tadi unta 100 disembelih sama dengan oleh-oleh dari Jakarta, hasil kita usaha dikirimkan lebih dulu ke rumah abadi Madura. Hemat. Kalau kita hasil kerja hanya untuk membangun rumah yang megah, pagar, kendaraan, sama dengan kita membelanjakan hasil kerja dari Jakarta di rest area ya elang tekun di gunung sejauh dari pengajian bangun kemegahan. Saya pernah sampaikan Rasulullah, mana tahu
ke depan ini semakin kaya manusia, semakin makmur manusia, tapi semakin banyak lupa kepada Allah Subhanahu ma yasuri annani dan zahabat ta'ti alayya salisatun wa inni minha dinarun. Saya tidak puas kalau gunung sebesar Uhud berupa emas diberikan kepada saya. Lewat 3 hari kok masih tersisa 1 dinar. Tidak terima. Patot dan kibur akorban satos kontak. 1 gunung seleret, gunung keker emas ibeli ke sentok dan lebar keluar ki atare puas illa dinarun al-sadahu bidainin alayya, kecuali 1 dinar yang aku siapkan untuk membayar hutang. Ikiwa kabdi, ikiwa mati kabdi. Itulah orang makrifat tentang akhirat. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dunia banyak main-main, banyak hal-hal yang tidak ada artinya, padahal di akhirat kelak kita membawa nilai. Tidak ada nilainya. Akhiratlah kehidupan yang sesungguhnya jika mereka mengetahui. Nih, yang datang pertama jam 11. Wa man raha bis sa'atis saniyah. Siapa berangkat ke masjid jam yang kedua, katakan mungkin jam 11:04. Bahkan nama korban biar tahu. Saya yang bicara biasanya kan tidak kelihatan. Sekarang kelihatan. Oh begitu. Ini wahyu langsung mantap. Bukan dari kitab kuning. Kitab kuning itu banyak campurannya karena bikinan manusia. Tidak salah semua memang, tapi tidak benar semua. Sama dengan mengambil air di bagian sungai hilir. Kalau kita bisa mengambil ke sumber aslinya, kenapa masih ambil di hilir? Kan banyak orang bicara, ulama tidak sembarangan juga ambil dari Quran hadis. Beda kan Ki? Walaupun kitab ulama tidak sembarangan, al ulama warasatul anbiya, ngambil dari Quran hadis. Justru karena itulah ulama ngambil dari Quran hadis. Kalau kita mampu, kenapa tidak ambil dari Quran hadis? Karena hanya Quran hadis yang telah berhasil mengantarkan Nabi dan sahabat meraih surga. Quran hadis tanpa kitab kuning dulu. Ada bahasa kitab kuning. Ini pendapat apa wahyu? Tidak jelas. Nah, bagi orang yang langsung ke kitab kuning tidak punya ukuran. Oleh karena itu kita baca lebih dulu Quran hadisnya, baru baca kitab kuning, bisa mengukur. Allahumma shalli ala Muhammad. Jam 11:04 seperti berkorban sapi. Wa man rabi saliyah Kisatis salisa pakai nama Korobok kapsan akron. Jika setengah 12, katakan jam 12 seperti berkorban unta yang gemuk bertanduk. Man rabi satir rabi'ah pakai nama Korobok bujajah. Jika lewat 1/4, apanya mana? Jam 12 kurang 1/4 seperti berkorban ayam.
Wa man labisa bil khamisah, sudah tinggal 10 menit masuk zuhur masih berangkat, seperti berkorban telur. Kalau sudah jam 12 10-kan. Maka yang terakhir, kalau imam yakni khatib sudah naik mimbar, hadratil malaikat yastamina dzikra, malaikat masuk, ranking hilang. Ini yang terjadi, ranking hilang. Nanti ranking juara pertama, juara kedua, bisa deh. Kalau pahalanya dapat, tapi rankingnya sudah hilang. Kalau ke masjid hari Sabtu seperti sekarang, tidak ada ranking. Hari Jumat Rabu tidak ada ranking, khusus hari Jumat, seminggu sekali. Minggu depan umur kita sudah hilang 1 minggu. Manungku tadi yang datang ngaji lebih awal, iktikaf di sini berpahala terus, tapi bukan ranking pahala, karena hanya di masjid diam saja dapat pahala dengan niat iktikaf. Semakin lama semakin banyak pahalanya. Ya Allah, iman kibi ada langsung wahyu. Seperti itu praktik dari Nabi. Kalau sudah khotib naik ke mimbar, tidak ada malaikat masuk ke masjid, ranking letaknya poles. Tore iman para santri, tradisi di kampung jangan diteruskan. Kalau bisa masjid tenang, sepi, sehingga orang ibadah di dalamnya tidak dikacaukan pikirannya, bisa khusyuk, jam setel merotat, takut. Karena kalau masjid sepi, Mekah Madinah, aduh Masya Allah. Tengok depan, baca di kitab kuning. Saya sudah sering katakan, kalau pedoman agama kita kitab kuning, yang dimaksud kitab kuning selain Quran, hadis, Sunan Sakinah, Taklim Muta'allim, Aqidatul Awam, semua itu kitab kuning. Kalau kitab kuning hampir tidak ada larangan syariat, kecuali pasti ada yang membolehkan. Jadi orang yang dalilnya kitab kuning merasa tenang, aman, tidak pernah salah. Itu bid'ah, ya bid'ah hasanah. Itu di kitab kuning, bid'ah hasanah. Saya memang sengaja ingin memperagakan sedikit sholat. Boleh cerita tentang sholat. Sholat sebagaimana telah pernah disampaikan, orang sholat ada yang berpahala 1%, 10%, 8% dapat pahala. Yang paling mentok, paling banyak separuh dari sholat, selebihnya tidak dapat pahala. Iman kan? Orang sholat tidak serta-merta dapat pahala, kecuali khusyuk ingat kepada Allah, seperti ngecas HP. Kalau lagi ingat ke lain Allah, berarti ngecas tadi tidak nyambung, maka imannya tidak berisi, sholatnya tidak berpahala, tapi sah, pahalanya tidak ada. Mulai takbir langsung ingatkan, kan setan usaha. Jadi sholat kalau tidak ingat ke Allah, nanti saya buatkan panduan. Berarti sholatnya sah tapi tidak berpahala.
Oleh karena itu saya sekarang mengajarkan peragaan sholat, walaupun mungkin sekilas. Sholat itu, ya, sholat adalah normal, ya, kondisi normal. Tangan kita di luar badan, kaki jangan terlalu renggang, menlake takut keke, tidak boleh rapat, normal saja begini, ya. Terus takbir, tempat takbir tempatnya di depan kuda senika. Maka senika oleh yang saya senika takbir laki ini menghadap ke sana, bukan begini takbirnya, tapi menghadap ke sana tangan. Mana ini? Nah, kita merasa begitu sholat ini menghadap Allah, Allah sedang menatap kita, sedang menghadapi kita, sedang melayani kita. Coba di tengah, geser ke laut. Tabir saya tengah nih, pentol. Nah, andaikan kita suan kepada kiai, saat ini kiai sedang melayani tamu, ayo kita suan. Kalau adzan dikumandangkan, berarti Allah siap melayani hambanya yang mau sujud. Kan salat begitu ruku, ya, pertama kalau 4 rakaat, yang pertama baca Fatihah, baca surat apa sih? Saya baca akhirnya kulhu, solo hafal kulhu. Nah, baca kulhu lawan apa? Marina Fatihah baca kulhu. Sama pejam duhur. 2 rakaat berikutnya tidak perlu baca surat, tinggal Fatihah saja. Ngerti? Kan lo tanya sekolah lah. Lah, tentang takbir begini ada 4 tempat. Allahu Akbar, situ takbir pertama. Lopar maca usul, soli tak baca. Kenapa? Praktek Nabi tidak baca. Karena tidak ada ibadah kepada Allah yang tidak melibatkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini sudah bisa mengukur. Jadi kalau ada di kampung-kampung manikinto cin petis, cin merah, cocokan, Nabi tidak pernah mengajarkan, berarti bukan ajaran agama senika. Tidak ada ibadah kepada Allah yang tidak melibatkan Nabi. Sahadat dia kampun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang disembah itu Allah, tapi caranya ikut Rasulullah, tidak bisa dibuang. Jadi selama ada kandungan ada nyaman. Wah. Jadi yang pertama takbiratul ihram, yang kedua mau ruku, angkat boleh. Jaga dari ruku, i'tidalnya mana? Angkat lagi. Yang keempat dari tahiyat awal. Tahiyat awal bangun, jadi kamu boleh. Bisa ingat sekarang ruku kita antara kepala dengan punggung kalau bisa lurus. Oleh karena itu ketika kita sholat, mata kita harus menuju ke tempat terpaku di tempat sujud. Dan ini ruku dan ini tempat sujud.
Cok dengan le, nika bisa nolong kehusuan. Melihat ke tempat sujud, ruku, nah menacilin ke soko, kebebe, engki, ke tempat sujud, tapi ruku kenika sujud ya di situ. Ayo, tapi 4 tempat deh. Allahu Akbar, mau ruku, bangun dari ruku, dan bangun dari tahiyat awal. Sekarang ruku harus sama, kepala dengan punggung lurus. Demikian. Lah, tangan di waktu ruku pegangannya di lutut, di tukut, lutut. Sedangkan dalam sujud kembali lagi tangan di luar badan. Nah ini kan tangan di luar badan, sujudnya di sini. Loros ini kepada takbir hibur. Ini kesebenarnya tak oni. Kapan sujud ay kempo. Mana kempo, kempo tepat kepepena kancah. Tarik sini ngaki. Dah ni kene. Silakan. Mun kebaba tak usah langsung. Nika bisa tangan kada kengi, paut kada kengi. Dak nika langsung kengi, dak nika langsung kengi. Sujud dak nika ni. Tahu? Nah. Rasulullah kalau sujud ketiak bagian dalam kelihatan. Rasulullah mana sujud dan nikah, ikan setakun, bani pada nikah. Laki bini tetap deh, karena Rasul yang ditiru satu. Bak nikah ni tetap di luar, nikah kan di luar, tapi sujud di luar. Mana ini tetap di luar. Nah, kalau mau bangun dari sujud, ada istilahnya jilsatul istirahat. Mau langsung senikah, mau langsung ke atas, tetapi duduk. Nah, nikah aturan. Jadi pada terminal dari sujud duduk dulu terus ke atas. Apa boleh? Mungkin senikah. Mari bisa lagi satu lagi. Bacaan selamba bada wabihamdina buang. Subhanallahil azim. Wabihamdina buang. Karena ini ngambil dari ayat Fasabbih bismi rabbikal adzim, surat Waqiah terakhir yang Rasulullah ij'alu ha fi ruku'ikum, ini baca di tiap rukuk kamu. Subhanallahil adzim 3 kali. Subhanallahil adzim, Subhanallahil adzim, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, minimal nikah, supaya ingatan kita kembali. Laka raka'tu, hanya kepada engkau saya berruku, melakukan ruku. Laka raka'tu wa bika amantu, kepada engkau saja kami beriman. Walaka aslamtu, kepada engkau saja kami berserah diri. Engkau siapa engkau yang kamu sembah? Jadi abadi boleh melana ketika ingat kemana-mana dikembalikan dengan Allahu Akbar, takbir intikor, itu mengembalikan
bacaan kita, niat kita dari awal Allahu Akbar kan enak keboro, enak pejemburan, enak pelapa, mangana surat oleh kesanika. Mari nak kembalikan lagi Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maka sujud di huruf lakarokat tuh nang apa sujud di huruf sujud begitu subhanallahil a'la, subhanallahil a'la, subhanallahil a'la. Nikah dari Al-Quran sabbihis rabbikal a'la, ada wa bihamdina, wa bihamdina. Sabbihis rabbikal a'la. Setelah 3 kali Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, ada di pesolatannya. Nikah lancung sempurna, cuma nikah la jokok benar. Lah gerakan imam harus diikuti, bukan disaiki, bukan dipepet. Ini yang banyak terjadi ya. Harus kata sahabat, kami tidak bergerak dari bangkit dari wudhu, tidak bergerak kecuali setelah Nabi sebagai imam sampai ke tanah sujudnya. Allah melonggar nangan labbar melawar imam nak ruku depan ke tanah baru bergerak. Ini selesai. Sama dengan baris berbaris, kok kalah dengan baris 17 Agustus? Ini sholat. Rasulullah kalau sebelum takbir menghadap ke makmum, atur dulu. Sawu sufufakum wasaddul khulal, yang renggang dimasuki, yang kosong diisi. Luruskan dan rapatkan. Salat rapat. Mun baru siap, baru takbir. Kita di rumah, bapak takbir terserah makmum. Jauh praktek kita dari Nabi. Setelah sholat, Rasulullah menghadap lagi ke makmum. Paling tidak dekdekan. Lo itu. Maka di dalam sholat manhaj salaf, doa sebaiknya dibaca di dalam sholat, terutama di sujud baca doa. Tahiyat akhir baca doa panjang. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhirah la ilaha illa anta a'udzu min adzabil qabr adzabil nar wa min adzabil fitnatil mahya mata wa mamat wa min fitnatil masih dajjal. Allah ini zalamtu nafsi dzulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni as'aluka ya Allahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Lancar. Mun imam mau tahu lah mas, kalau ibu aja bingung deh. Coba assalamualaikum kan ada lancar. Baca nang sujud boleh. Maka para santri baca dalam sujud alimni ma jahiltu Allahumma alimni ma jahiltu wa dzakirni ma nasitu wa fahimni bi rahmatika arhamar rahimin. Alimni, ajarkan saya apa yang tidak saya ketahui. Wa dzakirni ma nasitu, ingatkan saya apa yang tidak saya ingat, saya lupakan. Wa fahimni bi rahmatika, beri pemahaman saya
dengan rahmat Engkau. Baca aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Posisi paling dekat hamba dengan Allah dalam kondisi sujud, fasil doa, diperbanyak doa. Kenapa? Sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Pamit sujud. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca subhanallahil a'la, subhanallahil a'la, sambil menghadirkan. Maka sholat dilakukan dengan 3 unsur, dengan tenaga, akal dan hati, gerakan lidah, gerakan anggota, disertai dengan apa yang dibaca, diterjemahkan dalam akal. Subhanallah, maknanya apa? Maknanya apa? Kau tuh tahu maknanya? Pas ateh ngerasa aki, saya ini sujud kepada Allah. Allahumma laka sajadtu, kepada Engkau kami sujud. Mengucap doa Allah. Berdia dengan Allah senika. Orang rasa daerah. Lempak ilaku ini kan sempurnanya. Dan ini kalau ini ramai. Maka Rasulullah orang baca Quran dalam sholat saja di masjid sudah dilarang. Coba ini kan. Sampai-sampai ada orang mau beli rumah dekat masjid, setelah disurvei turun. Kenapa gagal? Terlalu bising dekat ke masjid. Jadi masjid kita dijauhi oleh jemaah. Bising. Kolteloklah macam kota. Setakolo ngeding orang. Kenapa? Agama dengan akal dan perasaan, bukan dengan dalil. Padahal salah dengan dalil. Bukan akal. Agama bukan akal. Akal hanya memahami dalil. Karena Islam sesungguhnya dalil. Coba, akal siapa yang menerima? Perasaan siapa yang bisa menerima? Nabi Ibrahim harus menyembelih putranya, putra tunggal sepaling diharap sorohuli yang menyuruh Allah. Nggak masuk akal. Akal siapa bisa menerima setelah berjuta-juta orang datang ke Mekah mencium Hajar Aswad? Untuk apa? Pahalanya tidak dijelaskan, mencium saja. Bukan akal, tapi dalil. Kata Sayyidina Umar, innaka inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Saya tahu batu hitam ini batu, tidak memberi berkah, tidak mendatangkan bala. Laula ra'aitun nabiyyu qablu kama qabbaltuka, andaikan saya tidak melihat Nabi mencium engkau, saya pun tidak akan mencium. Hanya karena ikut Nabi. Arafah harus apa? Jamaah haji apa? Tidak ada apa-apanya. Kemah harus baca apa? Tidak ada. Harus sholat apa? Tidak ada. Padahal al-hajju Arafah. Inti dari haji di Arafah. Kenapa? Perintah. Dan ini kemen lo asal mau ilmu dari Indonesia ke Makkah dulu banyak kok jual sampai limousine. Dia panggil nak dia tuh, ibadah haji itu tawaf atunya sah, sa'i atunya sah. Apa boleh mabit imina pokok apa atunya kene. Tunggu tambuhan kene. Sekarang mereka berkaitan dengan dakwah
Memang harus, karena saya terus terang tidak selalu menyampaikan informasi, tapi ingin memperbaiki pemahaman dan keagamaan masyarakat. Karena ada pertanyaan, apa sebab umat Islam banyak yang tak sadar-sadar kewajiban bermanhaj salaf. Manhaj salaf seperti tadi di pembukaan, wajib semua orang Islam tuh agamanya harus bermanhaj salaf. Harus bermanhaj salaf. Cara beragama ikut Nabi harus. Hanya karena hilang dari kawasan kita beragama apa? Dengan akal dan perasaan. Sekarang sudah ditemukan, ayo kembali baca hadis, baca Al-Quran. Sebab hidayah dari Allah terhalang masuk oleh hal-hal berikut. Kalau masih ada hal-hal berikut 4 macam nomor ini, maka hidayah tidak masuk-masuk. Hidayah dari Allah. Seperti Abu Thalib, kurang alim apa Abu Thalib? Sebelum Nabi jadi utusan, sudah bersama Abu Thalib. Quran turun, ada Abu Thalib. Tapi sampai meninggal dunia tidak bisa masuk Islam. Kenapa? Ada penghalangnya, hidayah tidak masuk-masuk. Apa? Gengsi. Coba lihat. Yang pertama, korban isu Wahabi. Selama mengiyakan apabila lakar Wahabi, selamanya tidak akan masuk ke manhaj salaf. Hidayah tidak akan masuk. Malah ada anak yang dilarang mau mondok ke pesantren Nurul Salafah Wahabi. Apa Wahabi itu apa? Sampai nanti itu ada fitnah-fitnah yang mengikuti isu Wahabi, ada fitnahnya. Kenapa? Kalau dibaca nanti kalau orang tua meninggal dunia tidak didoakan. Ya Allah, ini fitnah, tidak didoakan. Seperti saya, sampai istri saya almarhumah yang meninggal dunia, setiap waktu tidak lupa saya mendoakan. Orang tua, kedua orang tua selalu didoakan. Bukan itu masalahnya. Tahlil dan petona, resi masalah. Santri Pakong tidak mau ziarah kubur, masya Allah. Disuruh oleh Nabi di syariat, fazuruha, fa'innaha tudzakirukumul akhirah. Ayo lakukan ziarah kubur. Tapi kuburan yang tidak dikeramatkan. Kalau kuburan yang dikeramatkan dibangun, pertama itu melanggar syariat. Yang kedua, sulit untuk tidak mengharap kepada penghuni kubur. Dengan demikian ibadah kita syirik akbar, itu saja. Tapi ziarah kubur itu harus, terutama kepada orang tua yang meninggal dunia, ziarah. Apa itu? Masya Allah. Baru saja iya. Kalau mondok di Pakong lama-kelamaan, kamu dengan anaknya akan bermusuhan. Disirik-sirikan oleh anak. Pandai. Orang tua harus wabil walidaini ihsanan, berbaik kepada ibu bapak. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'an wa in jahadaka ala an tusyrika ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Ini dari Al-Quran. Kalau orang tua kamu memaksa kamu berbuat dosa syirik kepada aku, kata Allah, jangan ikut. Jangankan dulu
orang tua, guru tidak boleh diikuti kalau diajak bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapa saja. Tapi orang tua, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan, tetap bersikap baik di dunia. Orang tua jangan disakiti hatinya, tapi jangan diikuti dosanya. Ya iya. Saya sering menyampaikan tak terima memberi anak-anak luar berpikir buana. Pulang saya merasakan sendiri ketika merawat anak. Coba punya anak 5, yang tertua dirawat sejak kecil, yang kedua, yang ketiga sampai kelima begitu besar. Yang laki-laki ikut istrinya, yang perempuan ikut suaminya. Orang tua takut menderita. Orang tua anak apa dia? Tak terima. Seharusnya orang tua begitu anak banyak, mun parlo beli kemuliaan tanggung di anak sebenarnya. Ada lambok sing lain engkau, ada lambok saya sudah engkau. Jadi nantri anak 2 sampai 5 begitu besar repot di anak masing-masing. Reng tua takut anak TV tak terima pun. Kula kadang kula udah nikah sampai reng tua ini manhaj salah. Orang tua mau menggendong anaknya, cucu pertama dulu Anis, tidak boleh sampai orang tua ini tersinggung. Engkau kenyang pun kompoi lo ibaki bagi sini kini salah paham. Bayi lambo sampai nambah mempernikah. Masuk kita taruh lagi anak jemput sekali. Lo esek sama keretan anak. Mungkin gendong atau banyak ku bongan kering tua. Saya salah aki. Berama Nabi Ibrahim pertama tazalahum wa ma ya'budu min billah wa habna lahu ishaqa wa kullan ja'alna nabiyya. Ini Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan orang-orang kesyirikan serta kaumnya, apa kata Allah? Aku beri hadiah dia karena tidak mau ikut syirik. Keturunannya, anak dan cucunya, aku angkat kedua-duanya menjadi nabi. Ishak, Yakub, hadiah dari Allah. Karena tegas, kesyirikan, kebid'ahan jangan diikuti. Orangnya tetap baiki. Arti Allah SWT. Tapi, kalau bangunan, setiap bangunan jadi terus, ya maklum itu kan petugas dari Wahabi. Itu ajaran bulan. Masya Allah, fitnah. Bagaimana kelak pertanggungan jawab? Orang yang mau masuk manhaj salaf diadu domba dari munafikin. Maka orang munafik la yadkhulul jannata namahmun, kata Nabi, tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Di masyarakat ini sering difitnah adanya dakwah di pakong pecah masyarakat. Ini kok tadi itu salah, fitnah itu. Coba ada pecah karena dakwah, ada pecah karena adu domba. Kalau dakwah disampaikan, qala ta'ala, qala Rasulullah, ajak bertauhid mereka, taat kepada Allah, ikut Rasulullah, walaupun pecah itu sebenarnya ingin merangkul agama kalian semua telah keluar dari badan salah, ayo kembali. Yang tidak mau itu pecah ini. Nabi beginian di Mekah. Coba Nabi sebelum berdakwah al-amin, begitu berdakwah pecah. Yang ikut gelintir manusia, apa Nabi pecah belah, merangkul kembali mereka yang tidak mau itu pecah. Beda dengan adu domba.
adu domba Wahabi yang harus dibenci siapa? Umat Islam lain. Tidak ada dalil. Ini dalil mengajak taat kepada Allah, ikut Rasulullah. Yang tidak mau itu mecah diri. Ini beda. Wahabi. Nah, enggak qala ta'ala. Iya, Wahabi. Repot kan? Jadi kita harus membenci kepada sesama muslim, sama-sama sholat, sama-sama puasa, berdalil lagi. Coba Ipagong itu apa? Malam sholat, Senin Kemis berpuasa, kalau Jumatan dari pagi mengaji, Jumat malam sholat dengan sujud tilawah. Dari mana itu? Dari Nabi. Yang sering mengatain Wahabi sholat berjamaah, tidak. Binina lo apa apa berjamaah, enggak. Apa Senin Kemis, enggak. Apa? Enggak nikah. Itu ada domba yang mengata-ngatai juga muslim, yang dikata-katai juga muslim. Itu ada domba murni, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, pengadu domba. Jelas seperti nikah. Sampai awas ya, munafiknya luar biasa. Di zaman Nabi ada munafik. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun, kata ayat. Di sekitar kamu Muhammad, orang-orang Arab Badui, banyak munafiknya. Wa min ahli Madinah maradu ala nifaq. Di Madinah pun ada orang yang keterlaluan munafiknya. La ta'lamuhum wa nahnu na'lamuhum. Kamu tidak tahu Muhammad, kata Allah ya. Di Madinah ada orang yang mentok. Munafiknya hitam pekat. Kamu tidak tahu, saya yang tahu. Saat dibunuh sumber Rabbuna ila ajalin ajal, akan kusiksa 2 kali lipat kelak dan dikembalikan ke siksa yang berat. Madinah munafik paling bahaya, sebab sholat dengan Nabi, puasa dengan Nabi, baca Quran dengan Nabi, perang di pihak Nabi, tapi selalu usir. Usirlah seperti kuda dakwah nih ya. Kalau dakwah saya ini tidak diterima, tak apa-apa. Tapi jangan ajak orang awam bermusuhan dengan manhaj salaf. Ini dosa besar. Nah ini ada perang, sedikit saya ceritakan. Berperang Jamal, perang Siffin. Ini akibat adu domba dari orang munafik. Saya ceritakan ya. Ada istilah perang pertama kali dengan sesama muslim, perang saudara, namanya perang Jamal. Perang Jamal itu terjadi dari pihak Sayyidina Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali. Siti Aisyah istri Rasul, mertuanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mantona Rasulullah. Perang, ini bisa perang senikah. Setelah kematian Sayyidina Utsman, diangkatlah Sayyidina Ali. Kemudian banyak ketidakpuasan. Ya, kata pihak yang tidak puas, seharusnya cari dulu pembunuh Utsman, kisos dulu, baru memikirkan yang lain. Mereka, nah orang yang tidak suka seperti itu kemudian menemui Siti Aisyah di Mekah, minta didamaikan, minta dituai. Berangkat ke Mekah, terus menemui Sayyidina Ali di Irak. Sampai di Irak bawa pasukan banyak.
Dan malam-malam berkemah di luar istana, di luar istananya Sayyidina Ali. Di saat itu malam-malam dikobarkan peperangan oleh oknum-oknum yang membunuh Sayyidina Utsman. Munafik, sampai terjadi malam hari perangan, ratusan orang meninggal dunia. Yang kedua, perang Siffin di sungai Siffin. Itu bisa mungkin Syria, Lebanon, Palestina. Itu ada gubernur namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu tidak mengakui kekhalifahan Ali. Karena apa? Karena kata Muawiyah, saya tidak akan menerima baiat kepada Ali sebelum dituntaskan masalah pembunuhan. Kata Ali, jangan dulu, ini masalah gawat. Stabil dulu dibangun pemerintahan ini. Kalau ini bisa berbahaya kalau saya salah dalam menentukan pembunuh. Nanti dulu kalau sudah stabil, baru kita urus masalah hukum. Akhirnya perang. Sisa-sisa pembunuh Utsman bergerilya untuk mengadu domba perang boleh atau sonore matena. Akhirnya dari pihak Muawiyah tahkim dengan Quran, wala pada Islam. Quran itu damai, damai. Dari Sayyidina Ali ini kan, pecah jadi dua. Ya, boleh saya setuju. Mulakan Ali refindir, harap pakai gelip damai. Jadi dua. Saya tetap ke Ali jadi Syiah, saya keluar dari Ali Khawarij. Saya tidak akan menjelaskan itu. Nanti saya Khawarij keluar dari legal. Saya maksudkan gula perang ini perang ada. Saya nggak membedoreng komentar aja merebutkan kekuasaan di zaman Nabi sudah ada. Di zaman Khalifah salah itu. Ini yang dipakai ini. Mereka banyak penghuni surga yang dijamin masuk surga, termasuk Abu Bakar. Ada ya, termasuk Sayyidina Ali kan? Bahwa Abu Bakar bin Jannah, buat Nabi bin Jannah, Abu Bakar bin Jannah, Umar bin Jannah, Utsman bin Jannah, Ali bin Jannah, Talha bin Ubaidillah bin Jannah, Zubair bin Awam bin Jannah, Durrah bin Auf bin Jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas bin Jannah, Sa'id bin Zaid bin Jannah. Ada 10 sahabat masuk surga. Ketika ijtihad, maka ahlu sunnah wal jamaah tidak berkomentar. Tidak mungkin orang yang sudah divonis oleh Nabi masuk surga melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan neraka. Jadi ini kesimpulan ini, bila hakim ijtihad lalu kemudian kesimpulan ijtihadnya benar, dapat 2 pahala. Ketika ijtihad mengambil kesimpulan salah, masih dapat 1 pahala. Artinya perbuatan pembunuh itu salah secara syariat, ya? Salah secara syariat, jangan diikuti. Tapi mereka semua ijtihad diampuni dosanya. Dan nikah, mereka itu diampuni dosanya karena sama-sama ijtihad ingin memelihara pemerintah yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang maksudnya berguna bahayanya munafik, maka sampai diancam oleh Allah, innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'an. Munafik mereka sampai wadah Wahabi ini munafik kan. Ciri munafik banyak. Tidak bisa berjamaah salat subuh,
sulit untuk berjamaah sholat isya. Padahal sholat isya kalau dilakukan berjamaah seperti sholat setengah malam, sholat sunnah. Kalau sulit dilakukan berjamaah seperti sholat semalam suntuk. Munafik sangat sulit. Kenapa? Karena tidak yakin di dunia dia muslim, di akhirat kafir. Sehingga kau dapat dengan saja si ampun pura-pura takut kepada ke Allah karena takut kamu nosak, ini kamu munafik. Ngaji satu akhir tapi dikit mimpin molor. Ingat banyak kacau munafik ya. Maka diancam Allah akan mengumpulkan munafikin dengan kafir di neraka jahanam berdua-duanya. Musa dalam seniman. Maka mengkiai kota imatan mudilin banyak menyesatkan. Makailah alim sakalim ngajak orang syirik bid'ah. Ini yang pertama, korban adu domba dari kaum munafikin. Yang kedua, kitab kuning dibuat dalil agama. Kita dulu begitu, kitab kuning dibuat dalil agama sehingga dihibur oleh hal-hal berikut, oleh akal dan perasaan. Ini yang ini logika ijazah logika martabak, logika i'rabah atau i'lalan. Cara kita berdekati kita tu. Bolehlah orang mendapat kan? Tahlilan petonare, moloten, akholan, salah bikin aja. Ceng siapa pun dia punya kehidupan tu, sekolah. Ini kenyamanan ijazah akal saya dan perasaan. Lo mungkin salah, dia aja dalam pasalakan setia. Masa ijazah ini dipakai wali kota, gubernur, presiden 2 kali, kok palsu? Nggak masuk akal. Kan nih ijazah palsu. Ini kita kira. Oh, semua waktu cerengkap dia ini pasalah. Jadi itu kembang. Jadi kok apa? Ijazah apa keluar? Kalau belum keluar sampai pakai. Nah, orang yang paksa komputer tak jadi asli, tapi dia ini ada sama. Dalilnya mana dari Nabi? Nabi pernah ajarkan? Tak ada. Tapi orang yang dipaksa harus percaya. Orang banyak kiai Abu Dhabi ijazah ini kenaikan. Nomor 2, ijazah martabah. Mari anak jangan kadang tahlilan. Anak sebuka macam Quran, solawat, doa untuk orang mati. Ini kan halal kafi, solawat halal, syariat, sedekah syariat, silaturahim syariat, kita mengaji syariat, solawat syariat. Masa hanya makholan pas haram, masa hanya tahlilan pas haram, pabitah, masa hanya melakukan pabitah. Idamkan dia. Ada martabak, telur halal, mentega halal, bumbu masak halal, apa potonglah halal tapi lah. Masa hanya martabak pas haram? Boleh, tetap halal. Sama itu, sama. Terakhir logika i'rabah, sudah boleh pakai. Coba pikir sampean. Tahlilan betongar ini keputusan bid'ah. Coba pikir, kenapa istilah nikah orang kematian, orang sesat ini katanya, ini orang sesat ini asal keilaran nama bunten, ya bunten, saya nama bunten kisah, orang sesat asal saya nama lo saya. Orang sesat atau akhirnya mati, saya nonton saya i'rab dia.
apel kompor orang mati atau ati semate saya nama langsung kisah napa nak ini tahlilan bid'ah ngerti aduh Masya Allah kita belum tahu seni ke saudara seni ke tahlilan saya sering menyampaikan tahlilan itu ada 3 macam. Yang dimaksud ini pakai tahlilan. Tahlilan kalau ditulis halala yuhalilu tahlilan tulisan pakai tanwin, ini yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Tidak ada soal. Yang kedua tahlilan ditulis tahlan yang lam non. Ini rangkaian kalimat thayyibah yang dibaca dari Quran, dari hadis, yang disusun oleh ulama. Dibaca, boleh saja dibaca, asal tidak dipakai. Sekarang yang terakhir tahlilan sama dengan yang kedua, tapi dipakai dengan kematian. Kalau mati harus. Ini masalah. Iya. Pakai non, kalau ditulis pakai non, rangkaian kalimat thayyibah sekarang jadi amalan. Serikan. Kalau masalah di dalam jangan dibahas. Seperti sholat duhur. Sholat duhur di dalamnya as-sholatu wa sholat ini ada takbir, tahmid, tasbih, selawat, doa di dalam sholat. Tapi sekarang namanya duhur. Yang diniati apa? Duhur. Tidak boleh dengan doa. Ya duhur. Sama dengan ini. Ini tahlilan. Muncang dan dijeburu namanya terus di dalam tidak pernah dibahas. Maka yang diniati terus, yang diniati tahlilan, rangkaian kalimat diniati, ada namanya, ada waktunya, ada caranya, ada batasannya. Mirip dengan ibadah syariat seperti sholat, waktunya harus tepat, caranya harus cocok, jumlahnya harus lengkap. Ini bid'ah dolalah. Ibadah kepada Allah bikinan manusia, tapi serupa tubuh syariat. Serupa syariat sehingga orang awam mengira ini syariat. Kalau ngerti? Yang diniati itu tahlilan, bukan yang di dalam. Beda apa sih tahlilan mbah? Antar tahlilan ini yang diniati. Sekarang kita bahas di dalam. Kan bersedekah. Niat sedekah ada rumah. Apa lo oleh? Coba pikir. Sedekah praktiknya dirubah. Di zaman Nabi kalau sedekah ibadah apa? Ibadah mutlaqah. Tanpa waktu, tanpa cara, tanpa bilangan bid'ah. Sekarang dirubah. Harus setelah kematian. Caranya undang orang, baca tahlil, makan bersama, mendoakan yang mati. Cara seperti itu menjadi ibadah baru yang tidak pernah diajarkan Nabi. Bid'ahnya di situ. Masa orang meninggal dunia, keluarganya harus memberi makan orang sekitar selama 1 minggu. Lucu nih kan. Roh mana? Semak roh mana? Kok cuma makan ke dia? Kisah Nabi, orang luar beri cekera. Isna'u dari Ja'far senika. Jadi ini masalah. Oleh karena itu, dalam tahlilan, dalam kholan, dalam maulid Nabi ada 4 taat bukan kepada Allah, dalam rangka dari pahala kepada Allah. Coba, nama itu bukan dari Allah,
Caranya bukan dari Allah, karena Nabi tidak pernah mengajarkan. Ada nama, ada waktu, ada cara, ada batasannya. Semua bukan dari syariat. Taat kepada siapa? Kita norok ring kampung. Padahal apa ngarep kejaran ke Allah. Jadi cara pahala kepada Allah, tetapi yang ditaati bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok itu ini tarkul Mustafa lebih muayyadin la yudullu ala tahribi aw man'ihi. Nabi meninggalkan amalan tidak serta-merta diharamkan. Kok itu ini saya akui. Coba pikir. Makanya itu ini kuda gaba itu. Makanya itu karena laku nahyun sharihun min Nabi biqauli. Bagaimana kalau ada larangan jelas dari Nabi? Wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian amalan-amalan baru. Di zaman Nabi tidak ada larang. Karena Nabi tidak pernah beribadah kecuali dengan jenis amalan rukun Islam. Karena yang namanya baru itu bid'ah. Setiap bid'ah tersesat. Riwayat yang lain, setiap tersesat di neraka. Sebelum ini ada alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Kamu kalau ibadah kepada Allah, ikut amalanku dan amalan khalifah. Nabi dan khalifah tidak pernah beribadah kepada Allah kecuali dengan jenis amalan yang ada dalam rukun Islam. Bani Maulad, Bani Khal, Bani Tahlilan Mutawari. Lagi. Kuda malah cepat pada ini kepada orang dia ngelakukan syirik atau ngelakukan bid'ah karena ada relasi persaudaraan. Ingat? Kan itu wah. Deki Maulad. Bid'ah lah karena Maulad. Cuma mentar je ria tangkancang area tang majedi kan itu kan nih kan nang ayat coba jeling ayat nih Al-Ankabut sekali tetapi saya dia nyempel kabar dia karena ada relasi kecintaan diantara oge itu aja. Maka pagi nang hari kiamat ya kurban hukum dibanding saling mengingkari lagi kan ini berteman dengan orang yang bid'ah atau syirik pakai apotan nih wayal anu ba'dukum ba'd saling laknat margana saya berkorban berhamdulillah yo kok iyalah karena saya demuncak banyak orang suruh akhwali kabura Allah la syirik kabir margana saya atau karfa deh ika potongan itu dalam saya ini maka nang tafsir Ibnu Katsir ini kan hadza yahsul lakum mawaddah di dunya faqat terjadi saling cinta dengan sesama teman di dunia jangan pada bid'ah pada syirik kuburan ayu tapi ingat toh summa yaumal qiyamati yang akisun hari kiamat pakai apoli hadal hal fatabqa hadhihi sadaqatun maka tetap persahabatan wal mawaddah percintaan bardatan apoli ketik bardatan ketik kemarahan wasanangan ketik kebencian no pakai cucurnya pakai benci dia payah guru ba'dukum di ba'din sekarang tata jahatun saling ingkar maka benar aku relasi lambung saya tak kancah ingkar pakai wa yal'anu ba'dukum ba'da yal'anul adba al-maddu'in senoro pakai alaknat dan orang saya toro kiai laknat pakai saya ngajak akhlak kuburan pakai laknat gara-gara sampean kiai kulo neka kana raka juga laknat tapi satu lagi ke wal mabbuquna ala ba
saya tolak juga ya enggak kok ngoncong gelap dah dalam mana dia sedekah kok ngoncong ayo bid'ah bersama-sama ya hadir atau karena kike maka panjahdir lagi wakil ba'arum bi'amil sebab begitu sudah kau takut orang sinola jadi perintah Nabi kan takut pening fitnah kau dah rendah abid selo ciri Nabi arasa senang arsa lebih saya siapa dan harus lebih saya Nabi lo ngajari tapi arsa saya lagi fitnah atau pakai saya lah saya terakhir sebab hidayah lah masuk polanya kepentingan anda mengalah ketaatan engkau tahu karena aja beda tapi dek rumah ya empat lo noro itu kuat ya ini kalah nih maka nih kau orang yang sempat hidayah dari Allah wa minhum ayasumilaka banyak orang yang akidah Nabi Muhammad mereka nak keluar dari pengajian belum paham belum ngerti cabik kalau lima toro apa dia tanya ke orang Muhammad itu apa yang diajarkan ibu mau tahu mereka coba Allah ulaikal ladzina taba'a Allah ala qulubihim orang yang katilikan segel di Allah dikunci mati hatinya apa wattaba'u ahwa'ahu nurut kepentingan ini engkau karena tidak mempak rokok haram kok bisa amo sobi kiai rokok nih ya lo kira ya kok ini taat ke Allah takut kalau nanti kepentingan aja diri ya kalau yakok kalau yormat ini kenyamanan orang saya kunci apa dari Allah surat Muhammad mungkin Allah salihna wa pun subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.